setelah kita sudah paham akan pengertian dari CSS, maka selanjutnya kita akan mulai pada prakteknya. Jadi di sini pertama-tama teman-teman bisa buka file HTML-nya dulu yang sudah pernah dibuat pada kelas HTML fundamental. Nah, ini adalah filenya ya. Lalu bisa teman-teman klik kanan lalu open with web server untuk membukanya pada web browser. Nah, di sini sudah tampil halaman sederhana dari HTML kita ya. Ini masih sederhana karena kita baru menggunakan HTML saja. Jadi ini masih murni HTML. Yang nantinya kita akan menambahkan CSS agar tampilannya lebih menarik lagi. Jadi pertama-tama sebelum kita mengaplikasikan CSS, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa ada 3 cara untuk mengaplikasikan CSS pada halaman website kita. Cara yang pertama yaitu internal CSS, yang kedua inline CSS, lalu yang ketiga external CSS. Lalu apa perbedaan dari ketiga cara tersebut? Ya, jadi di sini akan saya contohkan ya perbedaan dari pengaplikasian CSS dari 3 cara tersebut. Nah, yang pertama itu internal CSS. Untuk mengaplikasikannya bisa kita gunakan sebuah tag yang akan kita letakkan di dalam tag head. Jadi internal CSS ini akan kita aplikasikan pada satu file yang sama ya. CSS dan HTML akan disatukan pada satu file yang sama menggunakan sebuah tag yaitu style. Nah, di dalam tag style inilah nantinya kita akan menambahkan kode untuk CSS kita. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan metode internal CSS ini ya. Kenapa? Karena metode ini tuh kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Jadi gini, misalkan saya punya banyak file HTML, misalnya ada 3 atau 4, maka saya perlu untuk membuat CSS yang berbeda untuk semua file HTML tersebut. Jadi pada tiap halaman HTML saya akan membuat CSS sendiri, jadi berbeda-beda. Selain kurang efektif dalam kita membuatnya, hal tersebut juga akan membuat performa dari website kita menurun. Kenapa? Karena tiap kita nantinya akan membuka halaman yang berbeda, maka browser akan loading untuk CSS yang berbeda. Jadi tiap membuka halaman about atau kontak atau lain-lain, nanti akan terload CSS yang berbeda, dan itu akan membuat performa dari website kita menurun. Jadi semakin lama loadingnya. Maka dari itu kita tidak akan menggunakan metode internal CSS. Jadi bisa kita hapus saja ya. Lalu untuk metode yang kedua yaitu inline CSS. Nah, metode ini masih sama dengan internal CSS. Kita akan menambahkan CSS pada satu file yang sama dengan HTML. Namun caranya berbeda. Di sini kita akan menggunakannya pada tiap elemen. Seperti namanya ya, inline. Berarti kan satu baris kan, sebaris yang sama. Di sini kita akan menambahkan styling atau gaya ya pada sebuah elemen. Misalkan di sini elemen H1 ini heading akan saya berikan styling menggunakan metode inline CSS. Maka di sini bisa saya tambahkan sebuah atribut yaitu style. Nah, di dalam atribut style ini nantinya akan kita tambahkan value untuk CSS-nya. Dan cara ini disebut dengan inline CSS. Cara ini juga kurang efektif ya, karena nanti kita harus membuat semua atribut style pada semua elemen kita. Jadi hal tersebut akan berulang-ulang. Misalkan sini tag heading style sendiri, P juga ada style, OL ada style, dan lain-lain. Jadi itu akan kurang efektif dari segi development.
maka akan kita hapus saja ya. Dan cara yang ketiga yaitu external CSS. Di sini kita akan membuat CSS memiliki file yang berbeda dengan HTML. Jadi kita akan membuat sebuah file sendiri untuk CSS-nya. Nah, di sini bisa teman-teman bikin file baru pada satu folder yang sama. Ini ya, klik icon new file, lalu buat sebuah file dengan format .css. Buat penamaannya bebas, tapi di sini saya akan menamakannya dengan nama style.css. Nah, maka akan terbuat sebuah file terpisah dengan HTML-nya. Dan disinilah nanti kita akan membuat CSS untuk halaman website kita agar terlihat lebih menarik. Kenapa saya memilih cara ini, external CSS? Karena dengan external CSS tidak akan membuat performa dari website kita menurun, dan kita bisa menggunakan CSS ini untuk halaman website kita yang lain, bukan hanya untuk file index.html ini. Misalkan sini akan membuat sebuah file HTML baru dengan nama about, kontak, dan lain-lain, maka file HTML tersebut bisa kita gunakan dengan CSS ini juga.